Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Mulai sekarang Inter akan bertarung untuk segalanya. Pernyataan ini mungkin terdengar klise, tetapi jika melihat jadwal yang menanti, tantangan berat sudah menunggu di depan mata. 3 laga sulit di Serie A, perempat final Coppa Italia melawan Lazio, serta 2 pertandingan babak 16 besar Liga Champions, kemungkinan besar menghadapi Milan atau Juventus akan menjadi ujian besar bagi pasukan Simone Inzaghi. Di Serie A, pekan ini menjadi momen krusial untuk mempersiapkan strategi menghadapi laga tandang melawan Juventus. Duel ini bisa menjadi penentu dalam perebutan gelar setelah sebelumnya Napoli dan Atalanta menjadi ujian berat lainnya. Yang jelas, Inter akhirnya mendapatkan jeda sejenak. Ini adalah pekan pertama dalam 3 bulan terakhir di mana tim asuhan Inzaghi bisa istirahat dan memulihkan kondisi. 6 hari tanpa pertandingan seharusnya menjadi hal yang biasa, tetapi dengan intensitas jadwal yang luar biasa, waktu ini tetap terasa singkat untuk memulihkan kebugaran sepenuhnya. Namun ini cukup untuk membantu beberapa pemain pulih dari cedera dan menjalani latihan dengan lebih terstruktur, yang sangat penting untuk menghindari resiko cedera di kemudian hari. Selain itu, jeda ini juga menjadi kesempatan bagi Inter untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi duel melawan Juventus, pertandingan paling sengit yang lebih bersifat psikologis daripada teknis. Jika Inter hanya sekedar tim papan tengah atau klub dengan ambisi finish di posisi ke-5 atau ke-6, rekor buruk mereka di Turin selama 50 tahun terakhir mungkin bisa dimaklumi. Namun sebagai salah satu klub terbesar di dunia, Inter harus menghilangkan ketakutan berlebihan setiap kali berlaga di Piedmont. Sejarah berbicara, begitu juga catatan pertemuan sebelumnya. Apapun musimnya, dalam kondisi apapun, Inter hampir selalu tampil buruk saat bertandang ke markas Juventus. Tentu ada pengecualian, tetapi sangat jarang. Beberapa kali pertandingan diwarnai insiden kontroversial yang menguntungkan tuan rumah, penalti, kartu merah, atau keputusan wasit yang meragukan. Iklim kecurigaan dan ketegangan ini semakin memanas sejak 2006. Puncak dari rivalitas yang bukan hanya sekedar urusan sepak bola, melainkan juga sentimen yang meluas ke ranah sosial, terutama di media sosial. Juventus mampu memanfaatkan atmosfer ini untuk keuntungannya. Sementara itu, Inter kerap datang ke Turin tanpa mentalitas yang kuat, tanpa agresivitas yang seharusnya menjadi naluri alami tim besar. Bahkan di era Mourinho sekalipun, mentalitas ini masih kurang terasa. Scudetto musim ini juga bergantung pada laga hari Minggu nanti. Rasa minder dan ketidakpastian yang selama ini mencengkeram tim harus segera dibuat. Jika Inter kembali menunjukkan kelemahan mental di laga ini, harapan untuk menjadi juara akan semakin sulit. Harapannya, Inter tampil lebih percaya diri, lebih berani, dan untuk pertama kalinya lebih sinis dalam bermain. Jika mereka bisa meraih kemenangan di Allianz Stadium, itu akan lebih berarti daripada sekedar mengalahkan Napoli. Sebelum duel krusial ini, Inter harus menghadapi Genoa di San Siro dan Lazio di perempat final Coppa Italia dengan harapan bisa melakukan rotasi pemain. Setelahnya, mereka akan bertandang ke Napoli. 3 hari setelah babak 16 besar Liga Champions, Inter dihadapkan pada tantangan yang belum pernah mereka jalani musim ini. Memainkan 2 laga besar melawan lawan kuat dalam rentang waktu hanya 4 hari. Monza menunggu di antara laga tersebut sebelum leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang kemudian disusul dengan pertandingan melawan Atalanta di Bergamo. Dalam konteks ini, kekalahan kontroversial yang dialami Atalanta sebelumnya
bisa menjadi faktor yang patut diwaspadai. Jika Gasperini tersingkir dari Liga Champions, ia akan fokus sepenuhnya di Serie A dan memiliki waktu seminggu penuh untuk menyiapkan laga melawan Inter. Ujian ini akan menjadi penentu musim Inter. Namun ini bukan hanya tentang aspek fisik dan taktik semata. Lebih dari itu, ini adalah ujian mental bagi tim yang ingin kembali menjadi juara. Federico Pastorello, agen dari Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi, keduanya mantan pemain Lazio, berbicara kepada TMW mengenai masa depan kedua bek tersebut di Inter. Berikut pernyataannya. Tentang kedua bek, mereka adalah dua pemain luar biasa yang memainkan peran yang sama. Inter perlu melakukan evaluasi terkait masa depan mereka karena keduanya memiliki opsi perpanjangan kontrak tergantung kebijakan klub. Saya memahami bahwa Inter sangat puas dengan performa dan perkembangan mereka. Francesco sempat absen selama 2,5 bulan, tetapi ketika kembali bermain, ia menunjukkan bahwa semangatnya tidak pernah luntur. Sementara itu, Stefan telah tampil dalam 10 pertandingan dengan performa yang terus meningkat di setiap laga, menegaskan kualitasnya sebagai pemain kelas atas. Namun ada juga faktor usia dan kebijakan baru klub yang lebih berfokus pada investasi pemain muda. Meski begitu, para penggemar tentu menginginkan gelar juara dan trofi yang membutuhkan kehadiran pemain berpengalaman seperti mereka. Masih ada waktu dan saya rasa keputusan akan diambil pada akhir April. Meskipun berpotensi kehilangan dua penyerang tengah akibat cedera, Inter Milan akan kembali diperkuat 3 pemain andalan mereka untuk laga hari Minggu melawan Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, juara bertahan Serie A tersebut mendapatkan dorongan besar dengan pulihnya 3 pemain menjelang perjalanan ke Turin. Pelatih kepala Simone Inzaghi sebelumnya terpaksa mencoret Alessandro Bastoni dari susunan pemain utama saat menghadapi Fiorentina. Namun bek tengah andalan Inter itu kini siap tampil dalam pertandingan Derby d'Italia di Allianz Stadium. Selain Bastoni, Inzaghi juga akan kembali diperkuat oleh 2 bek sayap utamanya setelah laga hari Senin di San Siro. Denzel Dumfries dan Federico Di Marco dipastikan bisa bermain akhir pekan ini. Di Marco sendiri absen dalam laga sebelumnya akibat skorsing 1 pertandingan saat melawan Fiorentina. Saat itu, Matteo Darmian menggantikan Dumfries di sektor sayap kanan, namun gagal memberikan dampak yang diharapkan. Sementara itu, Di Marco harus menepi karena sakit. Kini pemain internasional Italia itu hampir pulih sepenuhnya dan diperkirakan akan kembali mengisi posisi utama dalam skuad Inzaghi. Kembalinya Di Marco juga berarti Carlos Augusto kemungkinan besar akan kembali ke bangku cadangan, meskipun ia memberikan assist penting dalam kemenangan melawan La Viola.